Pemerintah memasang target besar dalam RAPBN 2027. Belanja negara untuk pertama kalinya menembus 4.097,2 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6%, sementara defisit justru ditekan menjadi 2,40% terhadap PDB. Namun di balik angka-angka ambisius tersebut, ada tantangan yang nyata yang mesti dihadapi. Lantas sejauh mana ambisi RAPBN 2027 mampu berhadapan dengan realitas ekonomi? Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027 membawa ambisi besar pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan postur anggaran dengan belanja negara mencapai 4.097,2 triliun rupiah, menjadikan rekor tertinggi dalam sejarah APBN Indonesia. Naik 6,6% dibandingkan pagu APBN 2026 sebesar 3.842,7 triliun rupiah. Belanja negara tahun 2027 direncanakan sebesar 4.097,2 triliun rupiah. Naik dari 3.842,7 triliun rupiah di APBN 2026. Pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 153,6 triliun rupiah di APBN 2026. Disinilah tantangan utama RAPBN 2027 muncul. Di balik ambisi mengejar pertumbuhan ekonomi 6%, pemerintah juga berupaya menekan defisit anggaran turun ke level 2,40% terhadap PDB. Dua target yang diharuskan sejalan, padahal ruang fiskal tidak tanpa batas. Untuk menopang belanja jumbo tersebut, target pendapatan negara dipatok meningkat menjadi 3.426 triliun rupiah. Sebagian besar tumpuan dibebankan pada sektor perpajakan yang ditargetkan tumbuh 12,1% menjadi 2.591,4 triliun rupiah. Target perpajakan ini dinilai sangat ambisius karena menuntut kepatuhan pajak yang sangat tinggi. Jika realisasi penerimaan terkendala, pemerintah berisiko dihadapkan pada pilihan pahit, memotong anggaran belanja atau menambah porsi utang baru demi defisit. Tantangan fiskal kian berat ketika melihat asumsi makroekonomi yang ditetapkan. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, inflasi 2,5%, dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9%. Harga minyak mentah Indonesia atau ICP diperkirakan 75 dolar Amerika Serikat per barel dengan target lifting minyak 610.000 barel per hari. Asumsi-asumsi ini menjadi dasar perhitungan seluruh postur anggaran. Masalahnya, ekonomi global tidak selalu bergerak sesuai skenario. Gejolak nilai tukar, perubahan suku bunga global, kondisi geopolitik, dan volatilitas harga komoditas dapat mengubah perhitungan penerimaan maupun belanja negara. Rupiah yang melemah, misalnya, dapat memberikan tambahan nilai rupiah pada sebagian penerimaan berbasis dolar, namun di saat yang sama dapat meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri dan subsidi. Artinya, target defisit 2,40% tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada seberapa stabil lingkungan ekonomi yang dihadapi sepanjang 2027. Di tengah risiko tersebut, pemerintah tetap menempatkan belanja besar untuk menggerakkan perekonomian. 8 program prioritas nasional diarahkan pada kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Pemerintah menatorikan pertumbuhan ekonomi 6% tidak berhenti sebagai angka makro. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun ke 6-6,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,30 hingga 4,87%, dan rasio Gini 0,362 hingga 0,367. Sejumlah alokasi besar pun disiapkan, di antaranya 820,9 triliun rupiah untuk pendidikan, 549,9 triliun rupiah untuk perlindungan sosial,
Rp244,9 triliun untuk kesehatan, dan Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan dampak. Salah satu titik kritis ada pada anggaran pendidikan. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan Rp820,9 triliun untuk sektor ini. Namun, sebanyak Rp240 triliun atau hampir 30% dari anggaran tersebut dialokasikan untuk program makan bergizi gratis. Kritik muncul karena memasukkan anggaran makan bergizi ke dalam pos pendidikan membuat alokasi murni pendidikan terkeruk hingga tersisa 14,18%. Kondisi ini dinilai menabrak amanat konstitusi terkait mandatory spending, pendidikan minimal 20%. Sekaligus berpotensi meninggalkan masalah klasik seperti perbaikan sekolah dan kesejahteraan guru. Pertanyaan besar tentang ambisi RAPBN 2027 lantas muncul. Apakah pertumbuhan 6% bisa dicapai tanpa membuat tekanan fiskal semakin besar? Apakah target penerimaan pajak 12,1% dapat terrealisasi tanpa menambah beban di pundak rakyat? Tim Liputan Eljon Media melaporkan.